Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun dengan judul Mengenalkan Dasar Alkitabiah PAK bagi Anak-anak. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Adalah usaha sengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang mengupayakan perubahan-perubahan informasi pribadi, kelompok, bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus sehingga peserta didik hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan Alkitab, terutama dalam Yesus Kristus. Hidup manusia itu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa anak-anak itu di umur 1-12 tahun. Yang kedua, masa remaja di umur 13 tahun sampai 24 tahun. Yang ketiga, itu masa dewasa dari umur 25 tahun sampai ke atas. Dari masa-masa tersebut, masa anak-anak adalah masa yang terpenting. Kenapa? Yang pertama, karena masa anak-anak itu menjadi dasar bangunan yang menentukan masa depan. Dan yang kedua, masa anak-anak itu adalah masa yang paling diingat atau paling jelas sepanjang hidup. Dan yang ketiga, daya menerima, meniru sangat kuat juga pengajaran. Yang keempat, hati mereka masih murni, belum terbentuk kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk harus diajar untuk membenci dosa atau dosa sudah ada tetapi belum dilahirkan. Dan yang kelima, hati masih polos, sifat-sifat spontanitas dan kejujuran. Nah, tujuan dari PAK anak itu memiliki tujuan utama, yaitu membawa peserta didik untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam ketaatan, serta mampu mempraktekkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mengenal Allah sebagai pencipta dan pemerintah seluruh alam semesta ini, dan Yesus Kristus sebagai penebus, pemimpin, dan penolong mereka. Dasar PAK anak itu dimulai dengan Alkitab. Kenapa? Alkitab adalah sumber pengajaran Kristen, sumber kebenaran, dan pengajaran moral. Alkitab adalah otoritas tertinggi bagi iman dan perbuatan. PAK dalam Alkitab merupakan dasar Alkitabiah yang perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi pusat proses pendidikan. Alkitab menjadi visi, nilai, dan gerakan dalam kerangka pendidikan. Dengan demikian, Alkitab penting dalam proses pembelajaran, di mana proses itu dapat berjalan dengan baik bila unsur-unsur yang terkait saling mendukung. Nah, dasar PAK anak dapat dibagi dalam kitab PL dan PB. Di dalam PL dalam kitab Perjanjian Lama, hal paling mengesankan dalam budaya Yahudi, perhatian mereka itu terhadap pendidikan. Semua budaya diarahkan untuk menjadi tempat mendidik pada generasi muda yang kelak akan memberi pengaruh besar. Objek utamanya pendidikan Yahudi itu mempelajari Taurat. Terus anak-anak didik itu menghafal Taurat dan mereka harus dididik oleh orang tua kapan dan dimanapun. Sementara dasar PAK dalam kitab Perjanjian Baru, pendidikan agama dalam Perjanjian Baru tidak terlepas dari pendidikan agama Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, materi utama pendidikan adalah melanjutkan Perjanjian Lama. Namun, pada masa Perjanjian Baru, Yesuslah yang menjadi materi utama. Dasar PAK anak dalam Perjanjian Baru dapat kita lihat dalam Matius 18 ayat 6 dan Efesus 6 ayat 4. Ada 3 pengajaran PAK dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, Yesus sebagai pengajar PAK anak. Yang kedua, Paulus sebagai pengajar PAK anak. Dan yang ketiga, jemaat mula-mula sebagai pengajar PAK anak. Selanjutnya saya akan metode PAK anak dalam Alkitab. Saya mengambilnya dalam 2 bagian. Yang pertama dalam kitab Perjanjian Lama dan dalam kitab Perjanjian Baru.
Metode dalam kitab Perjanjian Lama, pendekatan pengajarannya terhadap anak didik atau umat Israel bisa melalui penglihatan. Pengajaran para imam dalam rumah-rumah ibadat atau pengajaran para raja istana dan sejumlah rumah ibadat. Adapun cara mengajar kepada anak-anak adalah dengan mengulang-ulang kapan dan dimanapun bangsa Israel atau orang tua berada. Sementara di dalam kitab PB, selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus memberikan teladan dalam metode pengajarannya untuk membangun kontak dengan pendengar, terutama muridnya. Metode-metode tersebut adalah: yang pertama, menarik perhatian dengan pandangan mata; yang kedua, menggunakan berbagai pertanyaan untuk menegur; dan yang ketiga, menggunakan ilustrasi; yang keempat, menggunakan ceramah dan khotbah; sementara yang kelima, menggunakan benda atau objek. Sekian.